Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Hidram Jaya Official ya teman-teman. Kali ini untuk video kali ini kita akan sharing ya seputar proses atau cara pembuatan klep ayun. Klep ayun ukuran 2 inch dengan tipe bahan ini elbow 45 derajat ya teman-teman, menggunakan elbow Ruchika D ya. Seperti ini bentuk yang sudah jadi ya teman-teman. Untuk komponennya saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Yang pertama ini ada untuk penahan klep atau bantalannya, ini dia ya teman-teman. Ini menggunakan bahan nilon ya istilahnya. Nah, ini ketebalan sekitar 5 mili ya teman-teman. Ini 5 mili atau setengah sentian lah kurang lebih. Kemudian untuk karet klepnya teman-teman, ini menggunakan bahan yang cukup mudah untuk ditemukan ya. Ini karet ban dalam mobil. Nah, usahakan teman-teman kalau nanti mencari bahannya, karetnya ini, kalau saya ini menggunakan ban yang baru ya, langsung, bukan yang bekas. Nah, kelebihannya untuk karet ban dalam mobil itu untuk elastisitas dan kekuatan itu cukup kuat ya, terutama kalau yang bermerek ya. Untuk ban dalamnya jangan yang mereknya jangan asal-asalan ya teman-teman, karena memang ini untuk nantinya di tekanan yang cukup kuat. Nah, ini supaya didobelkan seperti ini menggunakan lem Korea ya teman-teman, menggunakan lem Korea supaya kalau didobel seperti ini nanti ketahanannya cukup tambah kuat. Nah, seperti ini untuk karet klep. Kemudian untuk penahan karet klepnya sendiri, nah contoh seperti ini ya teman-teman yang ada di dalam. Nah, ini penahan karet klep. Jadi karet, kemudian di belakangnya ada penahannya semacam bantalannya ya teman-teman. Nah, ini menggunakan bahan yang nantinya mudah untuk merekat kepada si ban ini ya, karet ban ini. Nah, kalau menggunakan nilon, kalau nilon itu sifatnya dia tidak gimana ya, jadi kalau menggunakan lem itu dia tidak merekat ya teman-teman. Kalau nilon ini saya pernah uji coba untuk menggunakan bantalan yang ini menggunakan nilon juga, cuman pas ditempelkan menggunakan lem Korea itu tidak kuat lama ya, jadi tidak rapatnya tidak begitu bagus ya teman-teman. Nah, gambaran sedikit untuk nilon ini, kalau teman-teman yang baru dengar apa itu nilon ya, kalau istilah teman-teman yang lain ada yang mengatakan ini adalah bahan talenan ya teman-teman. Nah, ini bahannya yang besar. Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau beli untuk nilon ini, bahan nilon ini kalau bahan kalau istilahnya apa ya, saya lupa bahasa ilmiahnya, cuman istilah teman-teman yang lain biasanya dikatakan ini adalah talenan ya. Soalnya untuk bahan talenan ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Nah, kalau yang di sana yaitu 10 mili, ada juga yang 20 mili ya, itu tergantung teman-teman nanti memesannya. Nah, untuk pembeliannya teman-teman nanti di video selanjutnya saya kasih gambaran di mana membeli bahan-bahannya ya teman-teman. Untuk kali ini kita fokus video di pembuatan klep limbah pompa hidram dengan tipe atau model ayun ya. Tadi bahan-bahannya sudah saya jelaskan ya teman. Nah, kemudian yang dibutuhkan juga adalah ini, bisa menggunakan ini sih sebenarnya, bisa juga menggunakan bahan yang lain, cuman ini saya gambaran pakai ini saja. Ini pipa 2 in ukuran AW yang saya potong. Ini untuk penahan bantalan klepnya seperti ini. Nah, ini yang putih ini kan ini sebagai penahan bantalan klep ini supaya tidak dia keluar gitu ya. Nah, kemudian nanti pakai
baut skrup ya teman-teman, ini baut skrup supaya lebih kuat lagi dia menahannya. Nah, untuk penahan ini teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lain yang lebih tebal, itu lebih bagus ya. Contoh misalkan ini ya, ini bekas potongan dari vlog shock ya, yang AW ya teman-teman. Nah, kalau pakai ini juga lebih bagus ya, cuman kita pakai ini saja dulu. Seperti ini contohnya, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ini untuk menghasilkan ini yang cukup bulat ya teman-teman, perlu memerlukan bahan alat ya yang dinamakan, nah ini ya, untuk ini mata bor hollow ya, buat kayu ya. Kalau ini buat kayu, bukan yang buat besi. Kalau yang buat besi pasti mahal ya teman-teman. Di sini ada beberapa ukuran, termasuk untuk melubangi lubang yang di dalam juga sama ya, menggunakan ini. Nah, apabila teman-teman memang tidak punya bahan seperti ini, alat seperti ini, teman-teman bisa nanti dengan cara menggurindanya langsung, kasih garis dulu nanti di bagian nilonnya seperti ini, kemudian garis pakai spidol, nanti dipotong sampai bulat ya. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke, karena ini sudah ada, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengukur untuk penahan karet klep ya. Seperti ini, kita garis dulu. Usahakan posisinya sedikit nanti bulat ya. Kita potong pakai grinder. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, cukup bulat. Untuk ke bagian atasnya bulat ya. Kalau bagian bawah seperti ini, jangan dibulatkan ya teman-teman, karena nanti untuk posisi karet ini, untuk elastisitasnya kan seperti ini nanti. Nah, jadi nantinya kelenturannya cukup bagus. Kemudian langkah yang kedua, sebelum pengeleman bantalan ini ke karet klep, teman-teman harus menghamplasnya dulu supaya permukaan ini kasar pori-porinya, dan ini juga sama. Nanti pas dilem merekatnya bagus ya teman-teman. Kita seperti ini. Ini juga sama. Jadi permukaan yang akan dilem itu nanti yang kasar seperti ini ya teman-teman, kasar seperti ini. Ini karena lemnya belum merekat, kita lem lagi. Untuk lem, usahakan lemnya lem Korea ya teman-teman, karena merekatnya bagus gitu ya kalau lem Korea itu.
Kemudian ini kita lumuri dengan lem. Kebalik ya, kebalik. Kita lumurinya yang karetnya seperti ini. Nah, kemudian kita tempel. Karena lem koro itu cepat ngering ya teman-teman. Makanya harus sedikit-sedikit seperti ini nantinya. Langsung kita rapatkan. Nah, kita tekan sampai lemnya mengering. Kita cek rapat enggak. Nah, kalau kurang rapat kita kasih di sampingnya seperti ini. Dengan cara pengeleman menggunakan lem keras seperti ini ya teman-teman, saya sudah aplikasikan di pompa-pompa saya yang lain dan alhamdulillah cukup bertahan lama ya. Walaupun memang nanti pergantian tidak begitu mahal ya, untuk pergantiannya cukup mudah teman-teman seperti ini. Kalau untuk ketahanan yang lama sampai bertahun-tahun sih saya nggak jamin ya, cuman kalau untuk jangka 1 tahun insya Allah kuat, karena sudah saya praktekkan, sudah uji coba di lapangan ya teman-teman. Tapi untuk pompa yang tipe klep ayam ukuran 2 in sudah ada yang berusia 10 bulanan, itu masih belum ada pergantian untuk karet klepnya yang seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, karena kita potong, hasilnya seperti ini. Nantinya kita luruskan dulu. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti kita, karena ini ada garis-garis yang tidak tidak rata ya teman-teman, nanti diratakan pakai amplas, cuman yang jangan yang kasar seperti ini, pakai yang sedikit halus ya teman-teman. Nah tahap selanjutnya adalah melubangi untuk posisi bautnya ya teman-teman nanti. Nah untuk melubangi teman-teman harus mengukur dulu sebelum melubanginya ya. Kita ukur seperti ini dulu, kita ukur sisiannya. Jangan sampai dari satu sisi, dari kedua sisinya itu pembatasnya jangan beda ya, harus sama. Nah, kemudian nanti kita kasih usahakan untuk posisi karet ini jangan di atas lubang ya, harus jadi lubang ini harus ketutup oleh si bantalan ini, bantalan klep yang ini penahannya, karena apabila ada bagian karet yang tidak tertahan oleh ini, nantinya cepat putus ya teman-teman, karena terdorong oleh air. Nah ini kan menutup ya, kurang bawah sedikit. Nah ini kurang atas juga. Kemudian nanti kita kasih lubang menggunakan mata bor ukuran 10, nanti untuk baut 10 ya.
Untuk melubanginya, posisinya teman-teman kalau bisa jangan terlalu tengah, posisi tengah ya. Jadi posisinya harus lebih dekat ke bagian bawah. Supaya apa? Supaya nantinya untuk bukaan klep ini, untuk bukaannya seperti ininya, nanti tidak cepat terhalang oleh pembatas lubang ini. Jadi bukaannya nanti bisa cukup besar gitu teman-teman, bukaan klep ininya. Jadi posisi bawah harus lebih dekat ke bagian bawah ini ya. Contoh seperti ini, kita lubangi. Oke, sudah terlubangi ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ke bautnya ini. Nah, kemudian dari sini untuk pelindung karetnya sendiri supaya tidak mudah copot, nanti bisa menggunakan ringnya teman-teman, ring ukuran 10 ya. Nah, ini. Jadi nanti si karet ini sedikit tertahan. Jadi tidak akan mudah copot nantinya untuk lemnya. Buat teman-teman yang masih belum belum bergabung ya, masih baru bergabung di channel saya Idham Jaya Official, untuk ikut berpartisipasi ya teman-teman, kita saling mendukung. Bagi yang belum like dan subscribe, mohon untuk memberikan dukungannya, partisipasinya ya teman-teman, dengan cara klik tombol like-nya, kalau bisa di share ya teman-teman, kemudian nanti di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Kita saling mendukung, dan jangan lupa untuk tombol loncengnya teman-teman, bagi yang dirasa channel saya ini berguna ya untuk teman-teman atau sedikit menginspirasi, supaya nanti apabila ada video-video terbaru seputaran pompa Idham, nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya atau pemberitahuannya, jadi nanti tidak ketinggalan gitu ya teman-teman. Nah, untuk posisinya nantinya seperti ini ya teman-teman, lebih didekatkan ke bawah lagi, jadi si ringnya ini kelihatan dekat dengan pembatas bawah seperti ini. Nah, nanti untuk bukaannya ya teman-teman sedikit besar. Nah, seperti ini kita lihat tuh, beda dengan kalau apabila posisinya dekat ke atas ya teman-teman, seperti ini misalkan. Nah, maka bukaannya akan sedikit terganggu. Nah, karena langsung mentok ke bagian pembatas atas gitu ya maksudnya. Jadi ini harus lebih dekat ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita lubangi menggunakan lubang baut 7 ya kalau nggak salah ya teman-teman, baut 7. Untuk mata bornya seperti ini, ukuran baut 7. Kita lubangi ya teman-teman, usahakan posisinya di tengah ya, tengah-tengah ya teman-teman, jangan untuk lubang muro bautnya itu jangan terlalu dekat ke pembatas bawah ya, ke ujung bawah ini teman-teman, karena nanti di posisi ini kan ada apa namanya, nah nanti kan mentok ke situ ya, ke bagian, karena untuk pipa D itu kan ada lekukan seperti ini.
Jadi kalau nanti murnya terlalu dekat ke bawah, nanti mentok ke bagian lekukan ini. Lekukan ini. Jadi harus sedikit lebih atas. Kita ukur saja kira-kira sekitar 3 mili dari pembatas bawah. Kalau sudah dilubangi satu, masukkan dulu murnya teman-teman ya. Karena nanti kita untuk menyetel bagian tengah, rata tengah, rata kirinya nanti mudah. Ini baut 7. Baut 7 kita masukkan dulu. Seperti ini. Kemudian nanti masukkan ringnya ya teman-teman. Ringnya karena memang kebetulan saya ringnya habis, langsung aja dipasang murnya seperti ini. Bagusnya kalau ada ring pakai ringnya ya teman-teman. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, kalau sudah terpasang satu, kita ukur untuk posisi rata-ratanya ya, rata kiri kanannya seperti ini. Jangan sampai nanti tidak rata ya. Nah, kita lihat dari depan, oke, sudah rata ya. Untuk kita lubangi lagi. Untuk jarak dari baut satu ke baut yang lain itu sekitar 1 cm ya. Kita masukkan lagi murnya, bautnya. Nah, seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang merasa yang gimana ya, maksudnya video saya ini berguna atau bermanfaat ya, mudah-mudahan sih berguna dan bermanfaat ya. Teman-teman bisa share ya di grup-grup yang lain, bisa itu di grup inovasi atau grup teknologi dan sebagainya, supaya nanti bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di di grup-grup yang lain. Bisa di grup Facebook, di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang merasa video saja ini bermanfaat, bisa nanti untuk men-share-nya. Sedikit informasi ya buat teman-teman drummer yang memang pemula gitu ya. Untuk membuat tumpahi drum, apabila teman-teman mau uji coba membuat ya, saya sarankan untuk bahan-bahannya ya teman-teman, jangan menggunakan merek yang biasa ya, harus yang minimal Ruchika atau Power atau Wapin gitu ya. Karena dulu ketika saya pertama uji coba menggunakan bahan-bahan yang biasa, yang murah ya teman-teman, itu baru saya pasang 2 jam 3 jam itu sudah pecah ya, sudah pecah, sudah tidak terpakai lagi nantinya. Jadi nanti kita beli lagi gitu ya. Jadi jahat intinya, boros modal kita sering beli gitu ya. Kalau menggunakan bahan yang bermerek yang bagus, dan usahakan kita buat di ukuran kecil dulu aja kalau mau pertama membuat gitu ya, di ukuran 1 in misalkan gitu. Nah nanti kalau sudah lulus di 1 in, kita buat ukuran 2 in, bertahap gitu ya teman-teman. Dan untuk memahaminya teman-teman bisa cek sepuasnya di video-video saya yang lain, di playlist yang lain ada seputaran tutorial pembuatan pompa drum yang ukuran 1 in, 2 in gitu ya, yang 3 in. Sudah 50%. Seperti ini untuk hasilnya ya. Nah
Nah, supaya si mur ini nantinya tidak mudah copot, teman-teman bisa memberikan lem ya di bagian sini, lem Korea, supaya nantinya si mur ini tidak goyang apa tidak kendor gitu ya nantinya. Yang ini juga sama bisa nanti. Nah, setelah ini sebelum teman-teman mengelemnya ke bagian elbow-nya yang ini, nah, ukur dulu ya teman-teman, ukur dulu, karena sering saya sebelum diukur langsung dilem ternyata mentok gitu ya di bagian dalamnya. Nah biasanya bagian ini karena terlalu menonjol ke atas biasanya mentok ya kalau kita nggak cek, tapi ini sudah pas ya teman-teman. Untuk mengukur rata tengahnya ini ada garis ya teman-teman, jadi si baut ini pas ke garis ini, berarti itu sudah posisi tengah ya. Nah, kemudian kalau sudah pas kita lem, kita lumuri lem di bagian dalamnya, di bagian elbow-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ini, usahakan posisinya lurus. Nah, sudah masuk ya teman-teman, jadinya sudah lurus. Oke, kita lihat di dalam seperti ini, lumayan pas ya, bagus. Nah, nanti setelah itu kita masukkan si penahan klepnya. Nah, menggunakan ini, cuman sebelumnya ratakan dulu ya untuk bagian ujungnya teman-teman, supaya nanti ketika di fresh ke sini itu seluruh bagiannya menempel dan menekan bagian klepnya, sehingga nantinya klep tidak akan bergoyang. Kita luruskan menggunakan gerinda. Kemudian kalau dirasa sudah lurus, sudah pas, sudah rata gitu ya teman-teman, nanti bisa langsung masukkan ke sini, cuma kasih lem dulu. Nah, setelah itu kita masukkan, kemudian kita tekan ya teman-teman, tekan ini sampai kira-kira lemnya mengering ya, karena memang lem pipa itu cepat mengering. Kita tekan dulu sekitar menitan lah kira-kira ya, tekan gitu, jangan dulu dilepas karena biasanya akan tidak akan rata nantinya dalamnya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita lumuri lem ya teman-teman, supaya nanti tidak bocor untuk di bagian sisinya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita potong ini di bagian ujungnya menggunakan gerinda. Oke teman-teman, sudah hampir jadi ya, tinggal kita kasih baut skrupnya supaya lebih kuat ya menahannya. Untuk memasukkan baut skrup, sebelumnya lubangi dulu menggunakan mata bor ukuran 5 ini ya. Lubangnya setengah ya teman-teman. Biasanya saya kasih 4 lubang. Kemudian nanti kita pasang
skrupnya. Mau menggunakan baut juga sebenarnya bagus ya teman-teman. Baut biasanya menggunakan baut 7 atau baut 8. Kalau mau kuat ya baut 10 juga nggak apa-apa ya. Tapi dengan menggunakan ini pun cukup kuat sebenarnya. Karena hentakan untuk ram pompa itu yang ukuran 2 in yang ini dengan input 1,5 in ya teman-teman. Ini insya Allah kuat. Satu lagi buat teman-teman yang ada saran dan masukan ya teman-teman, ataupun pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Dan apabila yang misalkan teman-teman tidak mau ribet, mau nerima jadi aja ya, misalnya mau pesan gitu langsung jadi dari saya, ada beberapa ukuran ya teman-teman, 1 in, 2 in, 3 in, 4 in juga ada. Baik itu klep ayun, model flank atau dengan model spring ya, itu ada. Teman-teman japri di nomor WA saja, nomor WA ya, nanti saya isi di kolom deskripsi. Oke, alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya sama ya. Nah, seperti ini dalamannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sudah jadi ya untuk video kali ini. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like dan subscribe ditunggu partisipasinya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.